Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Tantina dan Ibu Yuli selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Kedua. Di sini izinkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang analisis, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan terbuka Goto Gojek Tokopedia Tbk. Nah, di sini yang pertama ada profil perusahaan. Nah, Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang berdiri pada tahun 2010 yang didirikan oleh Nadiem Makarim sebagai layanan call center yang menghubungkan pengguna dengan pengemudi ojek. Nah, seiring berkembangnya teknologi, PT Gojek ini meluncurkan aplikasi mobile pada tahun 2015 dan berkembang menjadi super app yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online seperti GoRide ataupun GoCar, dan pesan antar makanan seperti GoFood, pengiriman barang seperti GoSend, serta layanan keuangan digital melalui GoPay. Nah, pada tahun 2021, Gojek ini bergabung dengan Tokopedia dan membentuk Goto Group dan menjadikannya salah satu perusahaan digital terbesar yang ada di Indonesia. Nah, Gojek ini dikenal sebagai pionir layanan on demand yang memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat dan perkembangan ekonomi digital nasional. Nah, di Gojek ini dia memiliki visi dan juga misi. Untuk misinya yaitu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berpartisipasi dan meraih keberhasilan dalam ekonomi digital. Dan untuk misinya, untuk mendorong kemajuan bagi para pelanggan, termasuk konsumen, pedagang, dan mitra pengemudi di dalam ekonomi digital. Nah, PT Gojek ini memanfaatkan teknologi dan inovasi guna memenuhi misi ini, memberdayakan pelanggan untuk dapat saling terhubung dan saling membantu. Seperti slogan Gojek, yaitu Go Together, Go Far. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Nah, laporan keuangan itu merupakan catatan yang berisi rangkuman informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, dokumen ini itu disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku dan terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, melalui laporan keuangan, pengguna seperti manajemen, investor, kreditur, dan juga regulator itu dapat memahami kondisi keuangan suatu perusahaan secara jelas dan juga secara objektif. Nah, dalam laporan keuangan ini memiliki tujuan, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk membantu berbagai pihak dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, laporan keuangan itu juga digunakan untuk menilai posisi keuangan, kinerja operasional, kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas, serta tingkat kesehatan dan juga keberlanjutan usaha tersebut. Nah, selain itu, laporan keuangan itu juga berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik atau pemangku kepentingan lainnya atas pengelolaan sumber daya perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi dasar penting dalam perencanaan, evaluasi, dan juga pengendalian aktivitas bisnis. Selanjutnya itu terdapat selanjutnya jenis-jenis laporan keuangan. Laporan pertama itu laporan posisi keuangan konsolidasi atau neraca. Nah, laporan ini tuh menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Isi utama di laporan ini terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Di aset itu mencakup seluruh sumber daya perusahaan seperti kas dan setara kas, piutang usaha, investasi keuangan, aset tidak berwujud, aset tetap, dan aset pajak tangguhan. Kemudian, liabilitas itu merupakan kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Antara lain ada utang usaha, pinjaman bank, utang jangka pendek dan jangka panjang, liabilitas sewa, dan liabilitas imbalan kerja. Kemudian, yang terakhir ada ekuitas. Itu mewakili kepemilikan pemegang saham. Di sini itu termasuk ada modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya. Nah, fungsi dari laporan neraca ini itu untuk menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan secara menyeluruh pada satu titik waktu. Kemudian laporan yang kedua itu laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lainnya. Nah, laporan ini tuh menunjukkan kinerja keuangan selama tahun berjalan, seperti penghasilan, beban, dan laba rugi. Yang pertama ada komponen laba rugi yang utama. Terdapat pendapat, beban pokok pendapatan, harus ada beban operasional, kemudian ada laba rugi sebelum pajak dan laba rugi tahun berjalan. Kemudian ada penghasilan komprehensif lainnya atau other comprehensive income. Itu tuh mencangkup pos-pos yang tidak masuk dalam laba rugi, seperti selisih kurs, keuntungan atau kerugian revaluasi, instrumen lindung nilai, dan penyesuaian remeasurement imbalan kerja. Nah, fungsi dari laporan ini itu untuk mengetahui apakah perusahaan itu menghasilkan keuntungan atau kerugian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu laporan yang ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini itu memperlihatkan pergerakan ekuitas pemegang saham. Komponen yang berubah itu antara lain ada laba rugi tahun berjalan itu jika perusahaan untung, maka ekuitasnya itu akan naik. Tapi jika perusahaannya itu mengalami kerugian, maka itu ekuitasnya itu akan menurun. Kemudian ada transaksi dengan pemegang saham. Contohnya itu penerbitan saham baru, pembelian kembali saham, dan pembagian dividen. Kemudian ada perubahan kepemilikan entitas anak. Nah, fungsi dari laporan perubahan ekuitas ini itu untuk melihat bagaimana ekuitas berubah dari awal hingga akhir periode dan penyebab perubahannya. Habis itu yang terakhir ada laporan arus kas konsolidasi. Nah, laporan ini itu menunjukkan arus kas masuk dan keluar perusahaan. Arus kas itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada arus kas operasi yang berisi kas yang dihasilkan dari kegiatan inti perusahaan seperti pembayaran pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji, dan pembayaran beban operasional. Ini tuh mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasinya. Kemudian yang kedua itu ada arus kas investasi, meliputi transaksi yang terkait aset jangka panjang. Misalnya seperti pembelian aset tetap, investasi pada instrumen keuangan, dan penjualan aset. Kemudian terakhir ada arus kas pendanaan, mencakup kegiatan untuk memperoleh atau mengembalikan dana, seperti penerimaan pinjaman, pelunasan pinjaman, dan penerbitan saham. Fungsi dari laporan arus kas konsolidasi ini itu untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas, memberi kewajiban, serta mendanai ekspansi. Saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan konsolidasian Gojek untuk periode 2022 hingga 2024, di mana kita akan melihat beberapa perubahan struktural yang cukup signifikan dalam komposisi aset perusahaan. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah penurunan total aset yang sangat drastis dari 139,2 triliun di tahun 2022 turun menjadi 54 triliun di tahun 2023 dan terus menurun hingga mencapai 43,2 triliun di tahun 2024. Penurunan sebesar 69% ini terutama disebabkan oleh pengurangan goodwill yang sangat besar dari 82,8 triliun menjadi 372 miliar dalam 2 tahun. Dari sisi aset lancar, kita melihat kas dan setara kas mengalami penurunan bertahap dari 29 triliun di tahun 2022 menjadi 19,2 triliun di tahun 2024. Namun demikian, posisi likuiditas perusahaan masih cukup solid dengan total aset lancar sebesar 26,3 triliun yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, yang menarik adalah pertumbuhan piutang pembiayaan dan pinjaman pihak ketiga yang melonjak dari 505 miliar di tahun 2023 menjadi 1,5 triliun di tahun 2024. Ini mengindikasikan bahwa Gojek itu semakin aktif dalam bisnis fintech dan penyaluran pembiayaan kepada mitra dan pengguna platformnya. Perusahaan paling strategis terlihat pada investasi di entitas asosiasi yang meningkat 3 kali lipat, dari 3,4 triliun menjadi 100,4 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Gojek itu mengubah strategi dari pertumbuhan organik menjadi ekspansi melalui kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan lain dalam ekosistem digital.
Nah, pada sisi aset tidak lancar, selain penurunan goodwill yang sudah disebutkan tadi, kita juga melihat penurunan aset tak berwujud dari 10,2 triliun menjadi 1,4 triliun. Total aset tidak lancar turun dari 105 triliun menjadi 16,8 triliun, yang mencerminkan revaluasi dan rasionalisasi aset perusahaan. Secara keseluruhan, transformasi struktur keuangan Gojek dalam periode 2022 sampai dengan 2024 itu menunjukkan pergeseran dari model bisnis yang berfokus pada revaluasi berbasis goodwill tinggi menuju struktur yang lebih ramping dan efisien, dengan tetap mempertahankan likuiditas yang memadai dan meningkatkan investasi strategis. Gojek tampaknya sedang memposisikan diri untuk pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Laporan posisi keuangan konsolidasi bagian liabilitas dan ekuitas. Untuk bagian liabilitas, di mana dari laporan GoTo ini total liabilitas tahun 2024 turun cukup besar dari sekitar 18,37 triliun rupiah menjadi 12,80 triliun rupiah. Penurunan ini terutama berasal dari liabilitas jangka pendek seperti utang escrow, utang usaha, dan akrual yang mengecil dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, liabilitas jangka panjang juga turun signifikan, misalnya liabilitas pajak tangguhan dan liabilitas sewa yang berkurang. Penurunan liabilitas ini menunjukkan bahwa beban utang perusahaan menjadi lebih ringan dan risiko keuangan jangka pendeknya juga menurun. Secara umum, kondisi ini menandakan perbaikan dalam struktur kewajiban perusahaan karena semakin sedikit beban utang yang harus ditanggung. Kemudian untuk yang bagian ekuitas, di sini berbeda dengan liabilitas yang merupakan utang, ekuitas adalah modal bersih yang benar-benar dimiliki perusahaan. Dalam laporan GoTo ini, ekuitas mengalami penurunan dari 35,72 triliun rupiah pada 2023 menjadi 30,40 triliun rupiah pada tahun 2024, di mana penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya akumulasi rugi perusahaan yang bertambah dari 208 triliun rupiah menjadi 214 triliun rupiah, yang dimana dapat diartikan bahwa perusahaan masih merugi sehingga modal pemegang saham ikut berkurang. Selain itu, kepentingan non-pengendali juga menunjukkan nilai negatif yang menandakan entitas anak perusahaan juga masih mengalami kerugian. Meskipun ada penambahan dari pelepasan saham treasury, hal tersebut tidak cukup menutup kerugian yang terjadi. Bisa disimpulkan dari laporan GoTo ini mengenai liabilitas itu menunjukkan kondisi yang membaik karena jumlah utang menurun. Sebaliknya, untuk yang ekuitas melemah karena perusahaan masih mencatatkan rugi besar yang mengurangi nilai modal pemegang saham. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun beban utang perusahaan membaik, profitabilitas masih menjadi tantangan utama yang harus diperbaiki oleh ekuitas kembali meningkat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai laporan laba rugi dari perusahaan PT GoTo Tbk. Laporan laba rugi sendiri itu merupakan laporan keuangan yang di situ merangkum seluruh kinerja sebuah perusahaan selama periode waktu tertentu, yaitu seperti 1 kuartal ataupun 1 tahun. Nah, di situ tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa berapa banyak keuntungan atau laba ataupun kerugian yang dihasilkan perusahaan dalam periode tersebut. Nah, jadi di sini mengenai analisis laporan laba rugi PT GoTo Tbk yaitu pada tahun 2024 dan tahun 2023. Jadi secara garis besar laporan laba rugi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja keuangannya, yaitu pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, terutama dalam hal menekan kerugian. Nah, yang pertama yaitu mengenai pendapatan bersih atau net revenue. Pada tahun 2024 PT GoTo Tbk ini menghasilkan sebesar 15,8 triliun, dan sedangkan di tahun 2023 itu sebesar 14,7 triliun. Nah, pendapatan bersih ini mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa GoTo itu berhasil meningkatkan penjualan ataupun nilai transaksi mereka secara keseluruhan pada tahun 2024. Kemudian yaitu mengenai beban pokok pendapatan dan juga beban usaha. Jadi di sini diungkapkan bahwa beban-beban dan biaya-biaya yang di situ dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi ada beban pokok pendapatan,
beban umum dan administrasi, kemudian ada beban penjualan dan pemasaran, beban pengembangan produk, beban operasional dan pendukung, serta beban penyusutan dan amortisasi. Nah, total dari keseluruhan beban dan lain-lain pada tahun 2024 itu sebesar 18,1 triliun, sedangkan pada tahun 2023 itu sebesar 21,6 triliun. Walaupun pendapatan pokok ini meningkat dengan seiring naiknya pendapatan, total beban usaha perusahaan itu secara keseluruhan mengalami penurunan yang besar, yaitu dari 21,66 triliun menjadi 18,3 triliun. Nah, penurunan drastis ini terjadi pada beban penjualan dan pemasaran, yaitu mengenai marketing dan promosi, kemudian ada beban operasional dan pendukung, serta beban penyusutan dan amortisasi. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya efisiensi biaya yang sangat tinggi dilakukan oleh manajemen dari perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu diungkapkan mengenai rugi usaha atau loss from operations. Nah, di tahun 2024 rugi usaha perusahaan itu sebesar 2,224 triliun. Sedangkan di tahun 2023 itu sebesar 10,27 triliun. Nah, kerugian perusahaan dari operasional ini intinya menyusut tajam, yaitu dari sekitar 10,27 triliun itu menjadi hanya 2,24 triliun. Nah, yang mana ini adalah indikator kinerja utama yang menunjukkan bahwa bisnis perusahaan Goto ini menjadi jauh lebih sehat dan juga efisien. Nah, kemudian ada rugi sebelum pajak penghasilan. Jadi rugi sebelum pajak penghasilan ini merupakan total ataupun di situ rugi usaha yang ditambahkan atau dikurangi dengan pendapatan atau beban lain-lain seperti keuangan, kerugian aset, dan lain-lain. Nah, pada tahun 2024 rugi sebelum pajak penghasilan itu sebesar 5,27 triliun, sedangkan di tahun 2023 itu sebesar 90,63 triliun. Jadi di tahun 2023 ini angkanya cukup besar karena di situ adanya kerugian non kas yang sangat besar dari kerugian atas penurunan nilai atau impairment loss, yaitu sebesar 78,7 triliun yang biasanya itu terkait dengan penilaian kembali nilai goodwill atau nilai lebih yang timbul dari akuisisi perusahaan lain, atau aset tidak berwujud lainnya. Ini adalah kerugian akuntansi one off atau sekali kejadian. Sedangkan di tahun 2024 ruginya itu menurun drastis, yaitu menjadi hanya 5,27 triliun. Nah, karena kerugian di impairment loss-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan di tahun 2023. Kemudian ada rugi tahun berjalan atau loss for the year. Nah, ini adalah kerugian bersih perusahaan setelah di situ memperhitungkan pajak. Di tahun 2024 yaitu sebesar 5,46 triliun, sedangkan di tahun 2023 itu sebesar 90,51 triliun. Jadi sejalan dengan rugi sebelum pajak, rugi bersih perusahaan Goto untuk tahun 2024 itu jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang sangat besar di tahun 2023. Kerugian ini secara signifikan itu disebabkan oleh efisiensi operasional dan di situ ketiadaan kerugian impairment yang cukup masif seperti di tahun 2023. Nah, setelah itu kerugian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun drastis dari 90,3 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi hanya 5,15 triliun rupiah pada tahun 2024. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa strategi efisiensi biaya dan restrukturisasi yang dilakukan manajemen mulai memberikan dampak positif. Nah, walaupun masih mencatat rugi, perusahaan menunjukkan tren yang lebih sehat, terlihat dari turunnya rugi komprehensif pemilik dari 90,29 triliun menjadi 5,11 triliun rupiah. Nah, kerugian per saham juga menurun secara signifikan dari Rp85 per saham menjadi Rp5 per saham pada tahun 2024. Nah, hal ini mengindikasikan membaiknya kinerja operasional perusahaan dan meningkatnya nilai bagi
pemegang saham. Secara keseluruhan, laporan ini menggambarkan bahwa perusahaan Gojek ini berhasil mempersempit kerugian dan bergerak menuju kondisi keuangan yang lebih stabil di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana PT Goto Gojek Tokopedia Tbk menyajikan dan mengungkapkan laporan perubahan ekuitas dalam laporan keuangannya. Di sini sudah tertera laporan perubahan ekuitas pada tahun 2024. Nah, secara umum laporan perubahan ekuitas Goto sudah mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK nomor 1. Format penyajiannya berbentuk tabel komprehensif yang menampilkan seluruh komponen ekuitas seperti modal saham, tambahan modal disetor, saham treasury, cadangan kompensasi berbasis saham, selisih kurs penjabaran laporan keuangan, akumulasi rugi, dan kepentingan non-pengendali. Pertama, Goto menyajikan saldo awal tahun, kemudian juga menunjukkan seluruh transaksi yang mempengaruhi ekuitas sepanjang tahun, sampai akhirnya akan menghasilkan saldo akhir. Nah, setiap transaksi juga diberikan referensi catatan, sehingga pengguna laporan dapat melihat secara detail penjelasannya di bagian CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, dalam laporan ini terlihat beberapa transaksi utama. Yang pertama adalah penerbitan saham dan kompensasi berbasis saham. Goto mencatat adanya penambahan modal melalui eksersis kompensasi saham karyawan. Transaksi ini akan meningkatkan modal saham dan tambahan tambahan modal disetor. Namun di sisi yang lain akan mengurangi saldo cadangan kompensasi berbasis saham karena opsi tersebut telah dieksekusi. Nah, yang kedua, terdapat transaksi treasury share, yaitu pembelian kembali saham oleh perusahaan. Saham treasury ini dicatat sebagai pengurang ekuitas sesuai dengan ketentuan dari PSAK nomor 1. Dan ini tentunya akan mempengaruhi penurunan total ekuitas perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu transaksi dengan kepentingan non-pengendali atau NCI. Nah, PT Goto Gojek telah melakukan beberapa transaksi seperti akuisisi, pelepasan, dan dilusi kepemilikan pada entitas anak, yang mana seluruh efek transaksi tersebut pastinya diungkapkan secara terbuka, baik yang menambah maupun yang mengurangi kepentingan non-pengendali serta ekuitas pemilik. Yang keempat, PT Goto Gojek juga menyajikan penghasilan komprehensif lain, khususnya selisih kurs penjabaran laporan keuangan dari entitas anak luar negeri. Komponen ini disajikan secara terpisah dari laba rugi, sehingga akan meningkatkan transparansi dan memungkinkan pengguna untuk memahami sumber perubahan ekuitas non-kas. Dalam laporan ini juga terlihat bahwa perusahaan itu masih mencatat akumulasi rugi yang cukup besar, terutama akibat kerugian operasional. Nah, angka akumulasi rugi akan ditampilkan dengan jelas sehingga pembaca akan dengan mudah memahami kondisi ekuitas yang sedang tertekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salvi Bianti Anggita dengan NPM akhir 316. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas konsolidasi dari perusahaan Gojek. Nah, jadi di sini ada laporan arus kas yang dimana ada pada tahun 2024 dan 2023. Nah, arus kas ini dimulai dari arus kas aktivitas operasi yang dimana ada penerimaan dari pelanggan yang pada tahun 2023 itu berjumlah 23 juta dan 2024 itu senilai 18 juta. Lalu dikurangi dengan pembayaran kepada pelanggan yang dimana pada tahun 2023 itu 12 juta dan 2024 itu senilai 4 juta. Lalu dikurangi lagi oleh pembayaran kepada pemasok senilai 2 juta dengan 5 juta. Lalu setelah itu dikurangi dengan pemberi pinjaman senilai 24.000 dan 266.000. Setelah itu dikurangi kembali dengan pembiayaan senilai 1 juta dan juga pembayaran kepada karyawan dan pembayaran lain-lain
sehingga kas yang digunakan dalam operasi pada tahun 2023 itu menghasilkan min 4.334.000 dan pada tahun 2024 itu senilai 919.487. Nah, setelah itu ada pembayaran pajak penghasil badan senilai 88.000 dan pada tahun 2003 senilai 277.000. Lalu ada penerimaan penghasilan keuangan senilai 700.000 dan pada tahun 2023 senilai 582.000 dikurangi dengan pembayaran biaya keuangan senilai 314.000 dengan 295.000. Lalu sehingga ditemukan kas bersih yang digunakan pada tahun 2024 senilai 622.000 dengan kas bersih yang diterima pada tahun 2023 senilai 4 juta. Lalu arus kas dari aktiva investasi yaitu ada pembelian aset tak berwujud, pembelian aset tetap, penerimaan dari penjualan aset tetap itu dijumlah lalu dikurangi dengan penambahan investasi, lalu dikurangi lagi dengan penambahan pinjaman kepada pihak ketiga, ditambah lagi dengan penerimaan dari pemberian pinjaman, lalu dikurangi dengan pelepasan kas, dikurangi lagi dengan pembayaran dan ditambah dengan penerimaan dari deposito, lalu dikurangi dengan penempatan dan dikurangi dengan penambahan, lalu ditambah dengan penerimaan dari aset keuangan dan penerimaan dividen dari aset keuangan, lalu ditambah lagi dengan penerimaan hasil penjualan dan dijumlah lagi dengan penerimaan atas pengembalian, sehingga pada kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2024 itu senilai min 10.324.000 dan kas bersih yang digunakan untuk aktiva investasi 2023 itu senilai 1.472.000. Nah, di sini saya akan melanjutkan analisis dari laporan arus kas perusahaan Gotoh, di mana dari laporan ini kita bisa melihat bahwa total kas dan juga setara kas perusahaan pada akhir tahun 2024 sebesar 18,8 triliun, di mana jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 24,3 triliun. Artinya selama tahun 2024 kas perusahaan menurun sekitar 6,2 triliun. Jika kita lihat lebih dalam pada bagian arus kas dari aktivitas pendanaan, Gotoh mendapatkan penerimaan kas yang cukup besar dari beberapa sumber. Misalnya, perusahaan menerima pinjaman dari pihak ketiga sebesar 6,5 triliun dan juga mendapatkan dana dari penerbitan obligasi sebesar 2,3 triliun. Nah, selain itu ada juga penerimaan dari penjualan sebagai saham anak perusahaan tanpa kehilangan kendali sebesar 38 miliar dan dari pelaksanaan opsi saham karyawan sebesar 141 miliar. Namun di sisi lain, Gotoh juga melakukan beberapa pengeluaran besar, antara lain membayar pinjaman sebesar 434 miliar, membayar kewajiban sewa sebesar 104 miliar, membeli kembali saham atau buyback sebesar 1,19 triliun, serta membayar bunga atas obligasi berbasis ekuitas sebesar 57 miliar. Nah, selain itu ada juga pengeluaran untuk akuisisi kepemilikan non-pengendali sebesar 32 miliar. Jadi secara keseluruhan, setelah dikurangi dengan berbagai pengeluaran tersebut, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2024 hanya sekitar 36 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1,7 triliun. Nah, jika kita lihat secara total, penurunan kas ini menunjukkan bahwa perusahaan masih dalam tahap penyesuaian dan penguatan struktur keuangan, di mana Gotoh ini tampaknya menggunakan kas yang ada untuk membayar kewajiban, melakukan investasi strategis, dan juga menstabilkan operasionalnya. Tapi walaupun kas menurun, perusahaan ini tetap memiliki likuiditas yang cukup kuat karena masih menyimpan kas lebih dari 18 triliun di akhir tahun. Ini menunjukkan bahwa Gotoh masih mampu mendanai kegiatan operasionalnya serta memiliki cadangan yang memadai untuk mendukung rencana bisnis di tahun berikutnya. Jadi secara umum kondisi ini mencerminkan bahwa Gotoh sedang berusaha menyeimbangkan antara pertumbuhan bisnis dan juga pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan analisis laporan keuangan PT Gotoh Gojek Tokopedia TBK tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa
Goto itu merupakan perusahaan teknologi besar dengan ekosistem digital terintegrasi yang berperan penting dalam ekonomi Indonesia. Kemudian laporan keuangan itu disusun untuk memberikan informasi yang wajar bagi regulator, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, Goto itu menyajikan 4 laporan keuangan utama sesuai dengan standar Indonesia. Selanjutnya, analisis laporan keuangan itu menunjukkan aktivitas pendanaan dan investasi itu cukup signifikan, termasuk fasilitas kredit besar dan portofolio investasi nilai wajar. Dekonsolidasi Tokopedia menjadi faktor besar yang mengubah posisi keuangan dan ekuitas perusahaan. Dan kinerja laba rugi dipengaruhi oleh penyesuaian nilai wajar aset keuangan. Secara keseluruhan, Goto menunjukkan transisi strategis menuju efisiensi dan profitabilitas jangka panjang sebagaimana diproyeksikan dalam rencana perusahaan tahun 2025.